saya rindu masjid. Ini lucu ya, karena saya bukan seperti saya mau ke masjid dan saya mau ikut sholat atau apa, bukan. Tapi saya rindu suara azan itu. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung As juga channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okay, kepada yang baru jangan lupa dibantu dengan tekan butang subscribe. Okay, kepada kalian semua seperti biasanya, As doakan kepada sesiapa saja menonton video As kali ini agar dikurniakan rezeki yang melimpah ruah buat kalian, diberikan kebahagiaan, juga dimakbulkan setiap impian juga doa-doa kalian, juga sentiasa dipelihara Allah selamanya, insya-Allah. Amin. Okey, hari ni As nak react lagi satu video daripada channel Nona Ceko. Jangan lupa untuk bantu subscribe dengan judulnya Kejutan Budaya Balik, katanya curhat tentang kehidupan di negara asalku sendiri, katanya perkongsiannya. So nak tahu apakah cerita Nona Ceko kali ini? Yuk ikut As react, jom. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Hai guys, hari ini saya senang sekali karena channel saya sudah mencapai 30.000 subscribers. Saya berterima kasih kepada semua orang yang sudah tekan tombol subscribe, dan terima kasih juga atas dukungan kalian dan semua komentar yang kalian menulis, karena saya selalu membaca semua komentar dan itu bikin saya sangat senang. Jadi terima kasih. Tapi jangan lupa klik di loncengnya juga ya, supaya kalian langsung tahu kalau ketika saya upload video yang baru. Hari ini kita akan membahas topik kejutan budaya, tapi yang terbalik. Karena setiap orang yang mengunjungi negara asing pasti dapat mengalami kejutan budaya. Tetapi apakah kalian tahu bahwa kalau kalian terlalu lama tinggal di negara lain, di luar negeri, dan kalian setelah beberapa tahun kembali ke negara asal kalian, jadi ke Indonesia, kalian akan pasti mengalami kejutan budaya juga di negara asal kalian? Ya, biasanya itu terjadi. Jadi, di sini ada 15 hal yang menurut saya sedikit aneh atau yang saya kurang suka di Ceko setelah saya tinggal 6 tahun di Indonesia. Saya sebenarnya sudah ada di Ceko sekarang 1 tahun setengah. Ya, itu ya hampir 1 tahun setengah itu setelah saya terakhir kali kembali dari Indonesia ke sini. Dan ada beberapa hal yang saya menganggap lebih bagus di sini, tapi sebenarnya ada juga banyak hal yang saya menganggap aneh atau tidak cocok buat saya. Jadi dalam video ini kita akan melihat 15 hal tersebut. Jadi nomor 1, tidak ada orang jualan. Ya, sebenarnya ada banyak restoran, toko, dan bistro, tetapi tidak ada yang namanya kaki lima atau warung-warung kecil yang sederhana. Itu karena di sini setiap penjual harus mematuhi peraturan-peraturan yang ketat, dan semua tempat jualan sering diperiksa oleh stasiun higienis regional atau apa namanya. Dan ini bukan hanya tentang kebersihan, tapi juga misalnya harus ada toilet, harus ada cukup banyak jendela supaya kita bisa membuka jendela dan ada seperti angin atau udara yang masuk. Dan juga itu tentang penyimpanan makanan yang baik, asal bahan pangan, dan juga setiap produk atau setiap makanan harus dapat label dengan informasi tentang alergen ya. Jadi kalau ada orang yang alergik, dia harus tahu, ya saya mau beli makanan ini, apakah ada sesuatu yang seperti yang saya tidak boleh makan. Jadi misalnya kacang, banyak orang ada alergi kacang, jadi dia nanti lihat, oh ini termasuk kacang atau tidak ya, karena kadang-kadang ada produk yang sebenarnya tidak ada rasa kacang, tapi mungkin bisa jadi kacang itu ada di dalamnya juga. Jadi bagi yang mau buka warung itu sangat ribet dan sangat sulit.
Dan dengan semua peraturan ini, pemerintah sebenarnya mau menjaga kami supaya kami aman kalau kami makan di luar. Tetapi saya juga pikir itu berlebihan karena saya sebagai customer, saya sebenarnya punya otak sendiri, saya bisa lihat tempatnya, saya bisa lihat apakah tempat itu bersih atau tidak, dan saya bisa memutuskan sendiri apakah saya mau makan di sana atau tidak. Ya seperti di Indonesia, saya bisa lihat tempatnya, dan itu hanya keputusan saya apakah saya mau makan di sana atau tidak. Kalau di sini kalian seperti tidak ada pilihan karena kalian hanya bisa makan di tempat yang bersih dan untuk 100% cocok menurut pemerintah. Ya. Jadi saya sangat rindu warung-warung kecil di Indonesia yang ada di mana-mana karena banyak orang buka warung di sana dan itu makanan di sana murah dan enak sekali dan ya saya tidak perlu jalan jauh kalau saya mau beli makanan ya. Tapi kalau di sini kebanyakan orang harus masak di rumah karena kalau makan di restoran itu mahal. Ya. Mahal. Jadi ya kalau soal makanan, astaga saya sangat ingin makan nasi campur, hanya masuk ke dalam warung dan pilih apa saja yang saya mau makan dan makan langsung di tempatnya atau dapat bungkus dan makan di rumah. Itu yang saya sangat rindu. Oke. Nomor kedua, jarang ada yang tersenyum di sini. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini sudah jadi kebiasaan orang Ceko ya, saya tidak tahu. Tapi kalau kita keluar ke jalan atau kita pergi ke pusat kota, tidak ada orang yang memperhatikan kita ya. Semua orang hanya jalan dan mereka berfokus diri sendiri atau mungkin mereka sedang berpikir tentang sesuatu atau mereka main HP. Tapi jarang ada yang seperti ada kontak seperti dari mata ke mata, itu jarang ya, apalagi kalau tersenyum ya jarang sekali karena di sini itu mungkin dianggap seperti kalau saya misalnya tersenyum kepada orang laki-laki di jalan, dia akan berpikir perempuan ini tertarik dengan saya. Aneh ya. Tapi sebenarnya tidak tertarik, tapi mungkin saya hanya sangat senang hari ini dan saya ingin bagikan perasaan itu dengan semua orang. Seperti di Indonesia kita jalan banyak orang tersenyum. Atau saya tidak tahu, tapi mungkin itu terjadi hanya kepada saya karena saya bule, saya tidak tahu. Tapi saya pikir, saya rasa tidak, saya rasa itu seperti hal yang sangat biasa di Indonesia. Kalian sering tersenyum bahkan kepada orang yang kalian tidak kenal, dan itu luar biasa. Dan ini sebenarnya ada kaitan dengan nomor 3. Hampir tidak ada yang mau mengobrol dengan kalian kalau kalian tidak kenal ya. Jadi di sini kalau saya misalnya naik tram atau naik bus dan ada orang yang duduk di sebelah saya, dia tidak akan berbicara dengan saya karena kita tidak kenal. Dan itu juga aneh karena kadang-kadang ya tentu saja bukan setiap kali saya mau mengobrol dengan orang yang saya tidak kenal, tapi kadang-kadang misalnya kalau kita tunggu di stasiun kereta api, kita bosan, mungkin kita mau mengobrol dengan orang sebelah kan. Dan di sini itu mungkin dianggap sedikit aneh. Saya tidak tahu, mungkin orang di sini tidak mau terganggu. Tidak tahu. Pokoknya saya sangat rindu suasana di Indonesia ketika saya jalan-jalan atau saya duduk sendiri dan ada orang yang mengajak saya mengobrol, dan itu sangat bagus karena itu juga saya bisa belajar tentang budaya ya. Saya selalu sebenarnya belajar tentang budaya dengan cara ini karena itu paling gampang, belajar langsung dari orang lokal. Ya, itu begitu. Nomor 4. Selalu harus tiba tepat pada waktunya dan tidak boleh terlambat. Jujur ya, saya sebenarnya orang yang selalu terlambat. Kemana-mana saya pergi pasti saya terlambat karena saya seperti sangat malas keluar dari rumah. Jadi saya selalu lihat seperti seharusnya 5 menit depan saya berangkat. Tapi setelah itu saya jadi malas dan ya saya tidak tahu, tapi saya sebenarnya selalu terlambat, dan setelah itu saya sebenarnya stres di jalan karena saya harus hampir lari karena saya tidak mau orang menunggu saya terlalu lama ya. Jadi
Saya pasti stres kalau di sini. Tapi kalau di Indonesia tidak. Kalau di Indonesia, kalau saya terlambat, saya tahu itu bukan masalah karena mungkin kawan-kawan saya juga akan terlambat atau lain kali mereka yang terlambat. Jadi ya santai saja karena Santai saja. kita tidak perlu selalu lari dan terlalu cepat dan stres dan semua kan. Semua orang bisa tunggu sebentar kan. Ya, jam karet itu sesuatu yang saya sangat rindu. Tidak ada di sini. Nomor 5. Tidak ada rokok sampurna di sini. Saya sebenarnya sangat rindu rasa cengkeh dan kretek dan itu juga sangat wangi kalau kita ketemu orang yang merokok rokok kretek. Saya tidak begitu suka rokok putih. Ya tapi di sini tidak ada karena di sini itu sebenarnya tidak boleh dijual karena itu terlalu keras. Jadi ya tidak boleh. Nomor 6, saya rindu suara azan. Saya rindu masjid. Ini lucu ya karena saya bukan seperti saya mau ke masjid dan saya mau ikut sholat atau apa bukan, tapi saya rindu suara azan itu karena saya sudah terbiasa dengan suara itu. Sebenarnya di kota saya di Brno ada satu masjid, tapi tidak ada menara dan tidak boleh ada suara azan. Itu karena mungkin orang di sini tidak terbiasa dengan agama Islam dan mereka tidak mau, mungkin mereka bisa merasa terganggu ya kalau mereka dengar suara azan apalagi karena itu 5 kali per hari. Jadi itu tidak boleh di sini. Boleh ada masjid tapi tidak boleh bersuara dan tidak boleh ada menara itu. Dan azan. Saya dulu juga merasa terganggu ya waktu saya datang pertama kali ke Indonesia. Saya terbangun pada jam 5 atau ya jam berapa pagi dan saya terganggu karena kami menginap di homestay yang terletak dekat masjid dan suara azan itu terlalu keras. Jadi saya terbangun, saya pusing, saya bilang saya tidak bisa tidur. Tapi setelah beberapa waktu, mungkin setelah beberapa bulan, saya mulai terbiasa. Dan sekarang saya sudah menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat normal, sangat biasa. Saya sudah tidak terganggu lagi karena saya juga tidak terbangun lagi kalau saya dengar suara azan. Dan menurut saya ya kadang-kadang suaranya kurang jelas ya, mungkin kurang berkualitas itu alatnya yang mereka pakai, tapi biasanya suaranya sangat bagus dan itu bikin saya merasa tenang ya itu. Jadi itu yang saya rindu di sini. Ya. Di sini kalian bisa dengar suara lonceng dari gereja, tapi itu saya juga suka. Ya tentu saja saya suka ya, tentu saja. Dan tapi menurut saya ya saya tidak terganggu, bahkan di Bali kalau ada suara dari pura itu saya juga tidak terganggu. Pokoknya saya sudah mulai terbiasa di Indonesia bahwa saya selalu dengar sesuatu dari tempat ibadah ya. Dan di sini semuanya lebih sepi. Kita tidak dengar apa-apa, juga tidak ada banyak kendaraan di jalan. Jadi saya bisa buka jendela sekarang dan saya bisa rekam video dan mungkin tidak ada yang akan mengganggu kita. Tapi kadang-kadang saya merasa seperti tempat ini terlalu sepi. Oke, nomor 7. Tidak ada ojol. Di sini tidak ada yang namanya ojek online. Tidak ada Gojek, tidak ada Grab, tidak ada apapun. Di sini kami juga bisa pesan taksi lewat aplikasi, tapi itu hanya taksi, jadi mobil. Dan itu mahal. Saya biasanya tidak naik taksi. Ya. Dan atau saya bisa naik kendaraan umum, atau saya bisa nyetir sendiri. Tapi yang sepeda motor tidak ada. Karena di sini yang saya sudah pernah jelaskan dalam video yang lain, di sini cuaca ada 4 musim. Jadi cuaca biasanya tidak cukup bagus, tidak cukup panas untuk kita bisa naik motor ya. Jadi jarang ada orang yang punya motor di sini. Tapi ya itu yang saya rindu. Karena kalau kita naik motor itu lebih murah dan lebih cepat.
Ya, dan juga lebih menarik menurut saya. Ya. Nanti kalau saya ada di Jakarta, saya mungkin akan saya akan pesan Gojek mungkin 10 kali hanya berkeliling Jakarta seperti ini sebelum saya pergi ke Sumba. Nomor 8, air terjun. Saya sangat rindu air terjun. Di mana air terjun di sini? Di sini sebenarnya ada juga beberapa, tapi itu biasanya sangat kecil dan hanya di dalam hutan jauh dari kota saya. Jadi saya tidak ada kesempatan mengunjungi tempat itu. Tapi biasanya kita bisa lihat di sini hanya bendung. Dan untuk saya itu sesuatu yang sangat buruk karena saya sebenarnya lebih suka ke air terjun daripada ke pantai ya. Jadi saya tidak rindu laut sama sekali. Saya tidak tertarik, saya tidak mau mandi di laut karena saya tidak suka kalau badan saya basah dan asin dan lengket dan tidak. Saya sebenarnya tidak perlu laut. Tapi air terjun itu sesuatu yang saya sangat rindu di sini. Ya. Itu tadi kita dengarkan tadi perkongsian daripada Nikki daripada channel Nona Ceko. Menceritakan pengalaman ataupun orang kata apa, perbezaan yang dirasakan setelah sekian lama dia tinggal ke Indonesia dan kemudian dia balik ke negara asal dia dan dia rasa macam kejutan budaya. Sebab dia dah terbiasa dengan keadaan Indonesia dan dia kembali ke negara asal dan merasakan bahawa banyak perkara yang sebenarnya yang berbeza dan membuatkan dia semakin hari semakin rindu kepada Indonesia dan dalam kata apa, pasti kangen dan pasti akan mau segera pulang ke Indonesia kan. Antara sebahagian yang dikongsikan tadi ialah kalau dekat Ceko ataupun dekat Rusia tak ada kedai jalanan, tak ada wartegnya. Tak ada kedai tepi-tepi yang boleh makan makan bakso, makan nasi goreng, makan sate, tak ada. Kerana di sana katanya semua harus punya kedai yang selesa, yang bersih, bistro, kafe, restoran sebagainya, dan pasti harganya juga lumayan mahal kan. Itu ada beberapa tadi yang dikongsikan. Pasti yang dirindukan adalah kuliner dan dirindukan adalah ojek, rokok Sampurna pun dirindu juga. Dia kangen juga dengan rokok Sampurna kan. Itulah antara yang dikongsikan tadi. Memang dia dah biasa dengan kehidupan di Indonesia, dah biasa dengan makanan dan biasa dengan masyarakat Indonesia ramah ini, dah biasa dengan senyuman, biasa dengan sifat-sifat membantu dan sebagainya. Tapi bila dia pulang, orang-orang dekat sana mungkin lebih serius. Nak senyum dengan orang asing pun susah. Nak senyum dengan warga negara sendiri tapi tak dikenali, itu pun sesuatu yang susah untuk mereka. Apatah lagi untuk mengajak ngobrol dan sebagainya, enggak mungkin ya dengan orang yang enggak dikenali. Luar biasa kan. Dan kita kalau dekat kita biasa-biasa, kita suka senyum, suka tegur orang, suka ngobrol dan sebagainya, tapi tidak di negara dia. Okey, seperti biasalah, lain tempat lain lah, lain negeri lain pengalamannya, betul tak? Lain negara lain ragamnya, begitulah. Okeylah, sampai kat sini dulu video reactional untuk kali ini. Pada kalian yang menonton bareng-bareng dengan us, terima kasih ucapkan. Okey, jangan lupa yang baru tu, yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, comment dan share juga video ini. Sampai kita ketemu lagi insya-Allah di lain video. Sampai kita ketemu, semoga kalian sihat-sihat selalu. Assalamualaikum, dadah.